disebut juga dengan malam Arafah. Ini malam Arafah ini lebih afdal. Malam 10 Dzulhijjah lebih baik, lebih mulia daripada 10 malam akhir daripada Ramadan. Luwe api, luwe mulya, luwe agung daripada malam 10 daripada malam Ramadan, 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di malam tersebut Allah kumpulkan dari banyak kemuliaan. Dari 10 Dzulhijjah yang pertama ada Tarwiyah. Ada juga di situ nanti Arafah. Dan di 1 sampai 10 Dzulhijjah terkumpul juga di situ nanti di akhirnya Yaumun Nahr, yaitu hari raya Idul Adha. Nah, maka malam-malam 10 Dzulhijjah ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan syukur alhamdulillah kita masih merasakan kemuliaan ini malam. Maka dikatakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, beliau mengatakan hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Apa kata baginda besar Muhammad? Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam wal layali fiha khairun min layalihinna wad du'a fiha la yurad atau kama qala. Kata baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada malam-malam, hari-hari, tidak ada hari-hari yang dimana sampean mengerjakan amal soleh lebih baik daripada hari-hari yang lain, dan malam-malamnya lebih afdal daripada malam-malam yang lain. Maka ulama mengatakan apa waktu tersebut, kata Nabi Muhammad, yakni ayyamul ashr, yaitu malam-malam daripada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam tersebut, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Maka ulama mengatakan maksud 10 malam ini adalah malam-malam Dzulhijjah. Diriwayatkan siapa yang berpuasa di hari-hari tersebut 1 sampai 9 Dzulhijjah, itu seperti dia puasa 1 tahun. Sampai puasa dari 1 Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah, itu keutamaannya seperti sampean puasa 1 tahun. Nah, yang tadi puasa tarwiyah, dia dapat keutamaan tadi. Atau di hari yang ke-7 atau yang ke-6, ke-5, ke-4, ke-1, dia dapat pahala seperti pahalanya orang berpuasa 1 tahun. Kalau 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, Allah lipat gandakan lagi. Apa Allah lipat gandakan di situ? Allah beri kemuliaan di hari tersebut yang berpuasa. Allah beri pengampunan 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa Arafah besok tuh Pak, besok tuh Bu, itu keutamaannya kalau sampean puasa, mudah-mudahan dikasih kemudahan, kekuatan, itu seperti diampuni oleh Allah dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ulama mengatakan orang yang puasa Arafah maka dimungkinkan besar dia panjang umur. Dimungkinkan besar panjang umur karena janji baginda besar Muhammad SAW,
diampuni setahun yang telah lewat dan yang akan datang. Maka bagaimana Allah mau ngampunin orang yang muda mati? Ya nggak bakal. Kalau udah mati nggak bisa diampunin. Maka orang yang diampunin harus dia hidup. Maka fadilah orang puasa Arafah, maka dia insya Allah panjang umur sampai tahun depan. Maka malam ini kita udah masuk malam Arafah, besok juga nanti kita berpuasa. Jangan sampai kita melewatkan waktu tersebut dengan sia-sia. Jangan sampai. Karena nanti setiap individu manusia tatkala menghadap Allah dan dia akan diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidaklah satu individu manusia akan diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap ciptaan Allah yang namanya manusia, mau dia muslim atau non muslim, mau dia mukmin atau kafir, nanti tatkala di hadapan Allah di akhirat akan diajak bicara satu demi satu. Dan akan dipanggil dengan nama-namanya. Lengkap dengan namanya. Umpama jeneng sampean dawa sak meter ya diceluk ambek jeneng iki sing dawane sak meter. Umpama Ali Zainal Abidin, ya disebutkan Ali Zainal Abidin Al-Abdi. Nanti akan maju orang yang dipanggil tersebut dan akan diajak bicara sama Allah SWT. Fayandur aymana minhu fala yura illa ma qaddam. Nanti orang tersebut karena terpaksa dia menghadap Allah, dia noleh ke kanan, tidaklah dia lihat kecuali amal-amal baik yang sudah lewat, yang dulu dia kerjakan. Fayandur ila as'ama minhu fala yura illa ma qaddam. Kemudian dia noleh ke kiri, tidaklah dia lihat daripada amal kejelekan yang sudah telah lewat dia lakukan. Fayandur ila baina yadayh, kemudian dia melihat ke hadapan depan, tidaklah dia melihat illan nar, kecuali api neraka. Tilqa awajhi, dia lihat api neraka di hadapannya. Maka Nabi Muhammad SAW meneruskan hadis tersebut. Dia wasiatkan nasihatkan kepada sahabat-sahabatnya, ittaqun nara walau bisikki tamrah. Maka takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan sedekah sepotek daripada korma. Satu korma sampean sigar jadi dua, kemudian sampean bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini bisa diselamatkan dari api neraka. Fa'ilam tajid, kalau kau tidak dapat itu korma, tidak dapat uang sebesar satu korma, wabi kalimatin thayyibah, maka selamatkan dirimu dengan perkataan yang baik. Maka malam ini jangan sampai dipakai sia-sia, karena Allah lipat gandakan dengan kebaikan-kebajikan yang besar. Dan duduk sampean di tempat ini, sampean mendengarkan daripada kajian, sampean mendengarkan daripada pengajian, sampean mendengarkan daripada kalimat-kalimat yang baik, kemudian sampean amalkan, maka ini lebih baik dan lebih baik menyelamatkan kita daripada api neraka. Alhamdulillah. Nanti kita akan ditanya sama Allah, malam Arafah ini ngapain? Aku kasih Asrodul Hijjah, keagungan di malamnya, pengampunan, kalian kemana saja? Nah, itu ditanya nanti sama Allah. An umri fi ma'afna, umurnya dibawa kemana? Dipakai untuk apa? Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu persiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini sungguh sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan di Arafah? Kalau kita wukuf juga iso, oleh kini gak haji. Sing iso wukuf dia sing haji. Apa yang kita lakukan? Paginya
kita puasa, kemudian nanti kita isi dengan membaca doa Arafah. Apa doa Arafah? Doa Arafah diriwayatkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Nabi mengatakan doa Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lubib katanya doa, itu kan zikir. Pokoknya kata Nabi, doa Arafah itu tadi. Kemudian apa yang sampean angen-angen, karep-karep, harap-harap, Pak insya Allah dengan doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Sampean pengen nikmat apa, seneng apa, pengharapan yang seperti apa untuk anak-anak sampean, dengan membaca perbanyak kalimat tersebut, insya Allah dikabulkan oleh Allah permintaan munajat kita oleh Allah Subhanahu. Berapa banyak? Piro lagi ini. Maka dikatakan oleh ulama kalau bisa 1000 kali. Pingse. Wah, nek pingse gak sito, Bit. Nek pingse gak sih? Nek pingse gak iso, Pak. Ya wis 100 gak kuat, 800, 800 gak kuat, 700, 700 gak kuat, turunin lagi 600, gak kuat lagi 500, 400, sampai 100. Kalau nggak kuat 100, ya wis karepe sampean. Ya terserah sampean. Kalau sudah 100 aja nggak kuat, ya terserah sampean. Awal hasil di hari itu banyakin ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mulai nanti malam. Kalau bisa mulai nanti malam, kalau bisa nanti besok pagi juga kita teruskan. Dicicil gak apa bengi 100, engko pas waktu malaman tahajud 100, kaki subuh jam 3 100, moro mari sembahyang subuh 100, duha 100, sampai 1000. Dicicil kalau gak kuat lah. Terus apa lagi? Dan untuk memperbanyak membaca ayat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Ping ini saya buka kabeh, Pak. Gak kuat saya kortingen. Gak kuat saya 100 gak kuat 250, gak kuat 250, ya wis 100. Lek gak dicicil mulai ini malam. Mulai malam ini dicicil bacanya 100 sampai habis. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka kalau hari Arafah mereka gak diem. Malam-malamnya kalau bisa bikin hataman Quran, bikin perbanyak zikir, bikin banyak sholawat. Yang suka baca rotibnya, yang suka baca maulid, baca maulidnya. Walhasil malam Arafah diisi dengan kebaikan. Karena Nabi yang sudah mengatakan gak ada malam yang lebih afdol daripada malam-malam tersebut. Wa du'a fiha la yurad. Doa di malam-malam tersebut, khususnya malam Arafah, seperti ini malam, gak bakal ditolak sama Allah. Gak bakal ditolak dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Banyakin doa sama Allah, minta sama Allah, minta masuk surga, dijauhkan dari neraka, dijadikan anak-anak yang soleh, solihah, anak yang ingat, bakti, manut sama orang tuanya. Minta di malam-malam tersebut. Jangan sudah Allah kasih formula untuk kita, tapi nggak kita pakai. Allah kasih jackpoint, poin besar di bonus, besar-besaran Allah kasih, jangan sampai nggak dipakai. Alangkah bodohnya, alangkah naifnya, dikasih bonus besar malah tidur.
dikasih bonus besar sama Allah, malah ngabisin di warung yang gak jelas. Untuk warung kita pray dulu, nanti mungkin setelah ayam tasrik atau udah lebaran baru dah mau nerusin warungnya, terserah, gak apa. Tapi kalau malam-malam yang Allah kucurkan rahmatnya di situ, doa nggak ditolak, jangan sampai nggak dipakai. Karena umur gak ada yang tahu. Siapa yang bisa jamin kita bisa hidup besok hari? Gak ada yang bisa. Ini hari kehidupan kita, besok harapan. Besok harapan. Yang lalu kenangan, nggak bisa diulang. Yang lalu sampai bisa ngulang, nggak bisa. Yang akan datang bisa sampai ada yang garansi besok kita bisa hidup, nggak ada. Nggak ada yang bisa kasih kita garansi bahwasannya besok kita bisa hidup. Nah, ini waktu terbaik untuk kita. Ini waktu Allah kasih kita umur panjang, maka perbanyak itu doa. Maka dikatakan tidak ada satu hari yang dimana setan iblis nangis kalau enggak di hari Arafah. Itu nangisnya lebih parah dia. Kenapa Allah Allah turunkan gerojokan rahmat, Allah turunkan gerojokan maghfirah, ampunan, Allah turunkan daripada rahmat surganya, berkahnya, Allah jauhkan daripada nerakanya. Itu setan pada nyesel, pada nangis. Kan setan, Pak, itu tujuannya cuma satu hidup. Tujuan setan, iblis, itu tujuan hidupnya cuma satu, bagaimana umat Muhammad jatuh daripada lembah neraka. Itu tujuannya dia. Tujuannya setan itu cuma itu. Sampai yang tahu setan itu ngamal, Pak. Itu 180.000 tahun dia ngamal bakti sama Allah SWT. Dia jadi penjaga surga 40.000 tahun, ngalang-ngalai Ridwan. Dia keliling di arsy-Nya Allah 14.000 tahun. Itu dia di arsy-Nya Allah keliling. Itu iblis. Dan 30.000 tahun dia jadi pimpinan malaikat. Tapi karena dosa yang kecil yang bikin Allah murka, sehingga dia diusir dari rahmat Allah Subhanahu. Sampai tahu waktu dia diusir, dia cuma minta sama Allah satu. Boleh engkau usir aku terima ya Allah. Tapi aku minta satu. Apa permintaanmu? Aku minta dikabulkan ini permintaan. Apa? La ughawiyannahum ajma'in. Aku minta ya Allah, bahwasanya aku akan menyesatkan daripada anak cucu Adam, bagaimana caranya tergelincir. Nah, itu janjinya setan. Maka Allah pun niakan, tapi Allah kasih kita maghfirah, ampunan. Dia gelincirkan kita, dia bikin kita maksiat, dia bikin kita lupa sama Allah, tapi Allah kasih satu waktu, yang mana waktu tersebut kalau kita pakai bisa ngapusin dosa setahun. Apakah nanya setan? Wis pegel-pegel gudo setahun, melbu malam Arafah, Allah ampuni setahun yang lalu. Masuk hari Arafah, Allah ampuni setahun yang akan datang. Kan sumpah. Ibarat kata nek gudo dhek iki percuma. Aku gudo Pak pok jare wong bangil Pak. Percuma. Makanya dia sedih. Kalau di hari Arafah dia paling sedih. Dia paling nangis, dia paling nyesel. Kenapa nyesel? Coba dulu nurut, coba dulu begini, coba dulu begitu. Dan dia nyesel, sudah capek-capek ngoda anak Adam, dikasih ampunan sama Allah sangat besar. Dikasih maghfirah sama Allah sangat luas. Nah, maka jangan sampai kita lalai dengan malam-malam tersebut. Bangunkan kita punya anak, bangunkan kita punya istri, ajak kita punya suami. Bisa untuk menghatamkan Al-Quran, sholat tahajud bersama-sama,
kemudian tadarus, kemudian zikir sama Allah, baca yang tadi disebutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau baca terserah sampean mau baca tahlil, tahmid, tasbih, capek alhamdulillah, la ilaha illallah, capek la ilaha illallah, Allahu akbar, capek Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah habis, subhanallahil azim, capek lagi ya hayyu ya qayyum, apa lagi habis lagi la haula wala quwata illa billah. Pakai Pak sekarang sampean kate milih sendi asalku sampai keturun lah kak kowe Pak. Niat pokok niat bengi iki aku bangun untuk membangunkan malam Arafah. Aku mau baca ini, baca ini, baca ini. Pokoknya niat di Pak. Niat di dilalah. Mari mangan keturun. Mari mangan tuh keturun. Enak-enak nyekel bantal hilang. Insyaallah niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya mukmin itu lebih baik daripada amal. Nah, mulai ini nih. Kita habis sholat, bisa mulai amal. Niat. Nanti malam aku mau tahajud, nanti malam aku mau zikir, nanti malam. Nah, dilakukan tersebut. Jangan sampai enggak kita lakukan daripada niat terlebih dahulu. Allah kasih yang namanya kekuatan, Allah kasih namanya taufik. Insya Allah kita bisa melakukan daripada amal-amal kebajikan tersebut. Nah, itu hari Arafah. Besok besok hari Arafah. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, dikasih kekuatan untuk bisa beramal. Habis itu hari yang ke-10 Dzulhijjah, Yaumul Nahr. Tidak ada amal yang paling baik di 10 Dzulhijjah atau Idul Adha kecuali menyembelih kurban. Gak ada amal yang paling baik di 10 Dzulhijjah di Yaumul Nahr kecuali meneteskan darah korbannya, hewan korbannya. Maka diriwayatkan nama Nabi Muhammad SAW, kalau sudah dia potong itu hewan korban, setiap tetesannya pengampunan dosa buat dia. Sebanyak apa darah hewan yang keluar, sebanyak itu juga pengampunan Allah untuk sampai. Sampai wafi riwayat sebanyak bulu hewan kita, ontanya, sapinya, dombanya, kacangnya. Makanya yang paling afdol itu gibas. Kenapa? Bulunya banyak. Sampai kan nggak bisa ngitung bulunya berapa, bulunya gibas. Kalau atas ngebes ngingon ke wajib sampai gede gak iso gitu. Allah kasih ampunan sebanyak bulu hewan korban. Nah, maka tidak ada amal yang paling baik di hari tersebut kecuali berkorban. Jangan pelit. Motor Innova tapi gak korban, isi Pak. Innova harganya berapa? 200 juta. Kalau yang ribon 400. Kurban boleh 10 juta 500. Si Novamu tolong gantiin sapi. Malu sama Innova. HP-nya iPhone 10. Harganya 5 juta. HP-nya iPhone 13, 14. Korbannya PT. Ya Allah, mulai kapan PT sudah jadi korban? Jual HP-nya. Motornya Vario terbaru. Tapi kalau korban tidak bisa dia. Ya Vario-nya harganya mahal. 24. NMAX 33 juta. Giliran Idul Adha lali habis. Makanya Nabi mengatakan, mana kosomin mal min sodakotin, gak ada harta itu berkurang untuk sedekah, baliasdat pasti bertambah, baliasdat Nabi kasih garansi 3 kali tambahan. Sampai keluarkan 2.500.000 tambah 3 kali lipat. Sampai
sampai keluarkan 15 juta untuk hewan kurban sampean, tambah 3 kali lipat. Nggak kena sampean anak sampean, nggak kena anak sampean, cucu sampai. Jangan pelit untuk berkorban. Sampai dikatakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, "Addimu du'ayakum," kata baginda besar, perbesar hewan korban kalian, fa innaha ala sirati matayakum, karena hewan yang kau korbankan itu tungganganmu nanti di sirat. Sirat pak, jembatan nih, duduk jembatan. Kayak jembatan tidak Manado nih duduk pak. Sirat itu bukan seperti Suramadu, bukan. Sirat ini sangat tipis daripada rambut, sangat tajam daripada pedang. Maka kata Nabi, besarkan hewan korbanmu, karena dengan hewan korbanmu adalah kendaraanmu untuk nyebrang daripada sirat. Awake 100 kilo, korbani wedhus 20 kilo sakno, Pak. Kan gedekno, Pak. Lek iso sapi-sapi. Lek iso wedhus sing rega-rega 15 juta lek mampu, Pak. Hitungannya mampu tuh gimana, Pak? Hitungannya mampu selama awal 10 Dzulhijjah sampai hari tasrik sampean bisa nafkahi anak istri sampean, dan di rekening sampean masih ada 20 juta, 10 juta, maka sampean disunahkan untuk berkorban. Rekeningnya 10 juta, 10 juta ini insya Allah lek gawe mangan 3 hari tasrik sama 1 hari Idul Adha, mosok entek 2 juta, mangan opo sampean? Mosok mangan besi? Kan enggak. Nah, itu kita disunahkan untuk berkorban. Sangat besar fadilah. Kemudian di malam Idul Adha disunahkan kita untuk takbiran. Dari tenggelamnya matahari kita disunahkan untuk bertakbir. Takbir ada 2, takbir mutlak sama muqayyad. Kalau mutlak itu kalau Idul Fitri waktu tenggelamnya matahari sampai takbirnya imam sholat Idul Fitri. Tapi kalau takbir di pada Idul Adha dimulai kapan? Dimulai setelah sholat subuh hari Arafah. Besok nih Pak, kita sholat subuh. Habis sholat subuh kita disunahkan untuk takbiran sampai takbirnya imam sholat Idul Adha. Itu namanya takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Mutlak maksudnya apa? Sampai terserah, nggak ada waktunya. Pokoknya dari waktu itu sampai kapanpun sampai boleh takbirin. Mau di motor, mau di mobil, mau di rumah, mau di dapur, mau di pawon, mau di tempat sekolahan, mau di tempat tambak kerjaan. Pokoknya takbir sampai sholat takbirnya imam dalam sholat Idul. Kemudian takbir mursal, takbir muqayyad. Apa muqayyad? Ada waktu-waktunya. Setelah sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mari sembahyang takbiran Pak. Mari sembahyang takbiran. Sholat sunnah, habis sholat sunnah takbiran. Sampai diriwayatkan hatta habis sholat jenazah. Umpama di Idul Adha di ayam tasrik ada sholat jenazah, ada mayit, habis sholat jenazah disunahkan untuk takbiran. Nah, ini namanya takbir muqayyad. Sampai kapan? Sampai akhir daripada hari tasrik, asar hari tasrik. Masuk asar hari tasrik, selesai udah gak ada takbiran. Pokoknya selesai sholat. Nah, selesai sholat, habis sholat sunnah apapun, habis sholat sunnah wudu, habis sholat sunnah ba'diyah, qobliyah,
habis sholat 5 waktu. Kalau bisa tuh imamnya langsung habis assalamualaikum jangan langsung wiridan biar nggak lupa. Langsung Allahu Akbar sampai akhir baru ilahi rabbi maulana subhanallah. Nah itu kita disunahkan untuk takbiran sampai asar hadits tasrik, karena itu paling afdol. Malamnya itu bikin takbir keliling, takbir keliling. Ojo keluyuran itu, tetapi gak takbiran, tapi salonnya diget-get dadu. Takbiran di salon itu gak usah. Maksudnya takbir keliling sambil takbiran satu kampung. Bukan keliling laku nggawa opor mendengar. Rokokan entek sak lok. Jajan entek sak panci. Maksudnya takbir keliling sama takbiran. Nah ini disunahi. Jangan hanya keluyurannya aja eman. Karena malam tersebut nggak ada amal yang paling afdal kecuali takbiran. Habis itu doa di malam Idul Fitri, Idul Adha itu tidak ditolak sama Allah SWT. Makbul, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan puasa, nggak boleh puasa. Disunahkan juga sampean kalau mau sholat Id disunahkan untuk puasa burung. Di sholat subuh jangan makan lagi, takbir sampai nanti sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha disunahkan untuk dipercepat. Kalau Idul Fitri diperlambat. Kenapa agak diperlambat? Agar menyeluruh pembagian zakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha dicepetin biar cepet-cepet nyembelih korban dan dagingnya cepat bisa dibagi. Maka disunahkan untuk dipercepat daripada sholat Idul Adha. Makanya ada puasa burung. Habis sholat subuh kita takbiran sampai nanti mau sudah waktunya sholat Id sambil kita takbir masuk ke masjid. Nah, setelah sholat baru kita boleh makan. Tapi itu sunnah. Umpamane sampean gak kuat ya luwe, senduwe mah lambung, asam lambung tinggi ya ojo coba boleh kumat tambah gak iso mangan daging. Kan eman Pak, eman gulai nih, eman kari nih, eman krengsengan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Pada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan Allah